Serada. 3 Kisah Panji Sekar, Panji Raras, Panji Dadap. Tema berasal dari singkatan 3 judul naskah Panji koleksi Museum Radia Pustaka, yang ditulis pada masa pemerintahan Pakubuwana IV sebagai narasi dalam pertunjukan wayang gedok yakni Panji Sekar, Panji Raras dan Panji Dadap. Pada pameran koleksi ini juga menampilkan koleksi yang berkenaan dengan kisah Panji seperti wayang topeng Panji, wayang gedok, wayang beber dan naskah serat Panji. Pakubuwana IV adalah Raja Surakarta, bertahta pada tahun 1788 sampai 1820, beliau adalah raja yang memiliki konsentrasi pada bidang seni dan sastra. Beliau juga adalah seorang dalang, penari dan juga sastrawan. Pada masa pemerintahannya, wayang gedok berkembang menjadi pertunjukan dalam istana dan banyak figur-figur wayang yang diciptakan. Panji. Cerita Panji sangat populer dalam budaya Majapahit, tahun 1300 hingga 1500 Masehi, dengan adanya penggambaran pada relief candi-candi yang berada di daerah Jawa Timur. Candi-candi tersebut memiliki relief yang menggambarkan figur-figur bertopi, tekes, yang dipercayai bahwa itu adalah figur atau tokoh Panji. Sejarah Panji berhubungan dengan 4 kerajaan yakni Koripan, Kediri, Singasari dan Wengker. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah pendahulu Majapahit, yang disebut dalam beberapa prasasti dan dalam teks Desawarnana, yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1364 Masehi, masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Candi-candi dengan relief Panji, Candi Mirigambar, Candi Solokelir, Candi Panataran, Candi Kendali Sodo, Candi Surowono. Panji dalam sastra. Roman Panji muncul dalam bentuk sastra pada sekitar abad 14–15 Masehi, sebagai imbangan dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Setelah akhir era kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur, roman-roman Panji berkembang dan mendapat perhatian masyarakat luar. Karya sastra tertua dengan tema Panji, yakni Panji Margasmara dari era kerajaan Majapahit disalin pada tahun 1459 Masehi. Pada masa itu teks Panji dibuat dengan bentuk kidung. Pada era Keraton Surakarta, kasusastraan Panji ditulis berdasarkan pagelaran wayang gedok pada era kepemimpinan Pakubuwana IV pada tahun 1788 hingga 1820. Cerita ragam Panji ini merupakan gubahan dari Pakubuwana IV pada tahun 1805 hingga 1806, dan naskah baru ditulis oleh Raden Panji Partakusuma pada tahun 1876, diberi judul Serat Panji Sekar. Serat Panji Raras dan Serat Panji Dadap yang saat ini menjadi koleksi naskah kuno di Museum Radia Pustaka. Panji Sekar berawal dari 4 kerajaan yang makmur, yakni Kediri, Jenggala, Urawan dan Singasari. Raja Amiluhur dari kerajaan Jenggala memiliki putra yang tampan bernama Panji Asmara Bangun, atau Panji Inu Kertapati, yang telah dijodohkan dengan putri Raja Amijaya dari kerajaan Kediri, bernama Dewi Sekartaji, atau Galuh Candra Kirana. Setelah menikah mereka pun mendirikan istana bernama Pendak. Suatu hari sang Dewi bermimpi memakan buah ketos yang sangat manis rasanya, dan ingin langsung memakan buah tersebut. Dewi Surenggana menawarkan diri untuk mencarikan buah tersebut, namun keinginan tersebut ditolak oleh Panji Asmara Bangun, sebab Panji sendiri yang ingin mencarikannya bersama 2 abdinya, yakni Bancak dan Doyok. Perjalanan mereka hingga sampai ke sebuah hutan. Di sanalah sang Panji melihat 8.000 pasukan Raja Brahmakumara dari kerajaan Makassar, yang sudah bersiap untuk menyerang Kediri. Singkat cerita terjadilah peperangan antara Panji Inu Kertapati dan para pasukan Raja Brahmakumara, karena bujukan Patih Guna Saronta agar Raja Brahmakumara menculik Dewi Sekartaji istri Panji. Namun pasukan yang dipimpin oleh Daeng Batobara, Daeng Makincing dan Daeng Malobah tersebut dapat dikalahkan oleh Panji. Raja Brahmakumara pun tidak dapat menerima pasukannya kalah, maka ia meminta bantuan dari para sekutu mancanegara, yakni Raja dari Siam dan Raja dari Manila.
Dengan pasukan yang besar tersebut akhirnya terjadilah kembali peperangan yang lebih besar dan terjadi cukup lama, sehingga membuat istri Panji ingin bunuh diri, karena takut jika Panji kalah maka Dewi Sekartaji dan para putri akan menjadi tawanan. Dengan memohon bantuan pada para dewa, akhirnya Panji dapat kembali mengalahkan pasukan Raja Brahmakumara dan para sekutunya. Kemudian mereka kembali ke Kediri dengan kemenangan dan membuat Raja Amijaya sangat senang. Panji Raras. Kisah berlanjut setelah kemenangan Panji Asmarabangun, atau Panji Inu Kertapati, maka Panji dan abdinya kembali ke Puri Pandak dan mencari istrinya Dewi Sekartaji, namun tidak ia temukan, maka sedihlah hati Panji. Dikisahkan Dewi Sekartaji sangat resah hatinya dan ingin mengakhiri hidup karena merasa sedih dan terhina dianggap tidak setia kepada suaminya. Sang putri akhirnya bertapa dan hendak mengakhiri hidup, hingga membuat seluruh hayangan menjadi bergolak. Karena hal tersebut, Batara Narada meminta Batara Surya untuk menghalangi niat Dewi Sekartaji tersebut. Sang Batara Surya akhirnya datang ke tempat Dewi Sekartaji dan melihatnya sang putri dalam keadaan pingsan. Ibalah hati sang Batara Surya, maka diambillah Dewi Sekartaji dan dimasukkan dalam Astagina. Kemudian sang Batara mengubah sekuntum bunga cempaka menjadi wujud Dewi Sekartaji dalam keadaan meninggal. Panji yang mendengar bahwa istrinya ditemukan meninggal, maka semakin sedihlah hatinya. Kisah beralih setelah Dewi Sekartaji ditemukan meninggal, akhirnya jasad akan dilarung ke laut. Pada saat itu adik Panji Dewi Ragil Kuning, atau Dewi Onengan, sangat sedih mendengar kakak iparnya meninggal. Ia pun berpamitan untuk pergi ke Kediri, namun dalam perjalanannya Dewi Ragi Kuning diambil oleh Batara Surya, untuk menemani Dewi Sekartaji yang disembunyikan dalam cupu Astagina. Pada saat yang bersamaan sisa pasukan Makassar yang masih ingin menyerang Kediri, dan berusaha merebut jasad Dewi Sekartaji yang berada di lautan. Dengan kapal-kapalnya dipimpin oleh Daeng Makanjar dan Daeng Purbah, pasukan Makassar kembali menyerang pasukan Kediri, dan pada saat itu pasukan Kediri kalah, karena Panji dalam masa duka. Singkat cerita pasukan Makassar lebih lagi menyerang Kediri, karena ketakutan, maka seluruh pasukan berlari dan akhirnya Batara Surya yang saat itu menyamar sebagai Resi Andakara, datang menolong pasukan Kediri. Dengan kekuatannya dihadirkanlah angin topan yang sangat dahsyat menyapu seluruh pasukan musuh, dan semua sisa peperangan, akhirnya tinggallah pasukan Kediri yang masih tersisa. Atas kesaktiannya seluruh pasukan Kediri dan Patih Kediri berterima kasih. Resi Andakara menyarankan agar segera melarung jasad Dewi Sekartaji, dan sampai di tengah lautan jasad tersebut diubah kembali menjadi bunga cempaka. Di Kediri Panji Asmarabangun yang sangat berduka karena kematian istrinya hilang. Akhirnya ia bersama adiknya Panji Carangwaspa dan kedua abdinya Bancak dan Doyok pergi diam-diam dari istana, dan memulai pengembaraannya. Panji Dadap. Dikisahkan sang Panji Asmarabangun, yang telah pergi diam-diam meninggalkan istana bersama adiknya Panji Carangwaspa dan kedua abdinya Bancak dan Doyok, sampailah di sebuah hutan. Mereka terkejut karena menemukan bunga yang bisa berbicara, kemudian Panji Asmarabangun pun meruat atau ritual melepaskan dan mensucikan kembali bunga tersebut sehingga kembali menjadi wujud semula, yakni seorang putri bernama Dewi Kenakawulan yang adalah adik dari Raja di Manggada. Dikisahkan akhirnya Dewi Kenakawulan pun menikah dengan adik Panji Asmarabangun, yakni Panji Carangwaspa. Setelah pernikahan adiknya tersebut Panji Asmarabangun pergi meninggalkan adiknya, dan pergi mengembara kembali. Dikisahkan Dewi Sekartaji dan Dewi Onengan akhirnya keluar dari Astagina, dan menjadi anak seorang janda bernama Nyai Randa Dadapan. Panji Asmarabangun yang telah pergi mengembara akhirnya sampai ke sebuah desa bernama Dadapan, di mana dia dipertemukan kembali dengan sang istri Dewi Sekartaji. Setelah pertemuan tersebut, akhirnya mereka kembali ke kerajaan Kediri bersama dengan Panji Carangwaspa. Setelah berada di Kediri, Panji Asmarabangun dan Panji Carangwaspa diutus oleh Batara Narada pergi ke Jambi, dan menyamar menjadi Raja Dadap Wasesa dan Patih Dadap Narantaka, untuk mengikuti sayembara dari Raja Jambi, dan ia memenangkannya. Akhirnya Patih Narantaka dinikahkan dengan putri Raja Jambi bernama Dewi Turidawilis.
Pada saat berada di Jambi, Raja Dadapwasesa bertemu dengan Raja Brahmakumara, yang tak lain adalah saudara dari Raja Brahmasekti yakni Raja Jambi. Kemudian Raja Brahmakumara mengajak Raja Dadapwasesa untuk ikut menyerang Kediri, hal tersebut disanggupi oleh Raja Dadapwasesa. Sesampainya di Jawa, terjadilah pertempuran kembali bersama seluruh pasukan gabungan Raja Makassar. Atas kesaktian dari Raja Dadapwasesa, maka pasukan Makassar kembali kalah dan menyerah. Pada akhirnya terbongkarlah siapa sebenarnya Raja Dadapwasesa dan Patih Dadap Narantaka, yang tak lain adalah Panji Asmarabangun dan adiknya. Oleh karena itu Raja Brahmakumara menyatakan menyerah dan diangkatlah Panji menjadi saudara. Karya seni dari cerita Panji. Wayang beber. Wayang beber adalah gulungan kain dengan panjang sekitar 2-3 meter, tiap lembar terdiri dari sekitar 4 adegan. Wayang beber Panji diciptakan pada zaman Kartasura pada tahun 1690 Masehi atau 1614 tahun Jawa, dengan sengkalan, gawe serabi jinamah ing wong. Wayang beber koleksi Museum Radya Pustaka ini menggambarkan cerita Panji dengan lakon, Jaka Kembang Kuning. Berkisah tentang perginya Dewi Sekartaji karena menolak lamaran Dai Prabu Kelana, yang membawa pasukan datang ke Kediri. Karena kepergian Dewi Sekartaji sang Raja Kediri akhirnya membuka sayembara, siapapun yang bisa menemukan Dewi Sekartaji, maka akan diberikan hadiah. Jika laki-laki akan dinikahkan dengan Dewi Sekartaji, sedangkan jika perempuan akan diangkat menjadi saudarinya. Sayembara tersebut diikuti oleh banyak orang termasuk Panji Asmarabangun. Dia pergi mencari sang Dewi dengan menyamar menjadi pengamen seni kentrung bersama abdi-abdinya. Saat pertunjukan di rumah seorang tumenggung, di antara banyak penonton dia menemukan sang Dewi sedang ikut menonton pertunjukan tersebut. Akhirnya dibukalah penyamaran Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji pun mengenalinya, karena sejatinya mereka telah dijodohkan. Namun Raja Kelana tidak terima akan hal ini, maka terjadilah perang antara pasukan Raja Kelana dan pasukan Panji Asmarabangun, dan pertempuran dimenangkan oleh Panji. Pada akhirnya Panji diterima di Kediri, dan dinikahkan dengan Dewi Sekartaji. Wayang Gedog. Wayang Gedog adalah seni pertunjukan tradisional yang memiliki hubungan erat dengan keraton dan bangsawan. Bentuk pertunjukan wayang dengan peraga untuk menceritakan tentang cerita Panji, yang berkisar pada kisah percintaan dan perjuangan para ksatria di zaman kerajaan-kerajaan seperti Kediri, Jenggala, dan Koripan. Wayang Gedog diciptakan oleh Sinuhun Ratu Tunggul, atau Sunan Giri II, pada tahun 1553 Masehi. Pembuatan wayang gedog tersebut ditandai dengan tokoh wayang Batara Guru, yang memegang tongkat yang dililit seekor ular, atau cis, dengan candra sengkala, gaman naga Kinaria Batara. Wayang gedog dibuat berbeda pakaiannya dengan wayang purwa, tokoh ksatria semua menggunakan penutup kepala atau tekes, dan tokoh antagonis berasal dari Sabrang menggunakan gulungan kain berbentuk silindris, yang dililitkan di kepala, atau udeng gilik. Dalam pertunjukan wayang gedog menggambarkan adanya hubungan antar negara dan antara budaya. Dengan adanya tokoh-tokoh Sabrang, seperti tokoh dari Makassar, Bali, Manila, Banda, Ternate, Siak, Patani dan Siam atau Thailand. Kata gedog menurut J.A. Wilkins, dalam bahasa Kawi, memiliki hubungan dengan kata gedogan yang artinya kendang kuda. Hal ini dikaitkan dengan penamaan tokoh-tokoh wayang gedog, seperti Kudawa Sengsari, Kudawa Nengpati dan lain sebagainya. Dalam naskah koleksi Museum Radya Pustaka Pakem Ringgit Madya, kata gedog berasal dari kata gedug yang dimaknai sebagai pantok artinya yang paling akhir. Karena wayang gedog mengambil gambaran cerita awal mula bertahtanya Prabu Amiluhur dan ketiga adiknya, hingga cerita Prabu Pamekas di Pajajaran, dan Raden Jaka Sesuruh, mendirikan kerajaan Majapahit. Wayang topeng. Pertunjukan seni dengan cerita Panji juga digambarkan dengan adanya bentuk seni wayang topeng. Dikisahkan bahwa Sunan Kalijaga awal mulanya membuat 9 topeng yang dipentaskan dengan cara mengamen atau ambaran.
Salah satunya topeng tersebut adalah topeng Kelana. Adanya topeng Kelana ini sebagai sosok lawan Panji dikenal sejak abad ke-15 Masehi. Cerita ini didasarkan pada sebuah legenda dari daerah Kulon Progo, Yogyakarta, tentang kisah Raden Patah yang mencari ayahnya Brawijaya, yang pergi dari kerajaan Majapahit setelah diserang oleh tentara Demak. Atas saran Sunan Kalijaga, Raden Patah kemudian menyamar menjadi pemain wayang topeng, bersama para pengawalnya. Beksan Panji. Beksan, atau tari Panji, dahulu biasa ditarikan dalam lingkungan Keraton Surakarta, oleh para pangeran. Paku Buwana IV tercatat mengubah beberapa tarian dalam Keraton Surakarta, di antaranya Beksan Jebeng, Beksan Panji Nom, dan Beksan Panji Sepuh. Persebaran cerita Panji. Cerita Panji dari relief candi abad ke-12 Masehi, yakni era kerajaan Majapahit, namun kemudian diambil ceritanya dan mulai dibuat menjadi pertunjukan seni, serta karya sastra klasik, dan roman Panji tersebut mulai berkembang pada era kerajaan Mataram Islam. Dalam perjalanan dan perkembangan roman Panji tersebar di berbagai wilayah hingga mancanegara, banyak mengambil Panji untuk dijadikan seni pertunjukan tradisionalnya. Di Jawa Timur seni seperti tari topeng Malangan, dan reok Ponorogo. Di Bali, Panji dikenal dengan sebutan Malat. Di Bali juga memiliki pertunjukan wayang cerita Panji, yang disebut wayang Gambuk. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jejak cerita Panji digambarkan dalam pertunjukan ritual Manopeng. Di Makassar, dikenal dengan adanya tulisan tentang cerita Panji dengan judul Hikayat Cekele. Thailand membuat seni pertunjukan klasik berupa teater dari kisah Panji yang disebut dengan Inao. Kamboja mengenal cerita Panji dengan pertunjukan klasik Enao. Di Burma, dikenal dengan pertunjukan Enau sebagai sebutan Panji Inu Kertapati, sedangkan Dewi Sekartaji disebut sebagai Besaba.